Nama-nama para keluarga penerima manfaat yang masih layak mendapatkan bantuan sosial, khususnya bansos reguler, baik PKH atau BPNT di tahap 1 tahun 2025 ini sebenarnya sudah ditentukan. Nah, apakah akan ada harapan bantuan PKH atau BPNT dicairkan di akhir Januari 2025 ini ya? Nanti akan kita bahas ya terkait hal itu dengan melihat status terkini, updatean terkini di SIG-NG, apakah sudah ada tanda-tandanya atau belum. Nah, kemudian untuk bansos yang lain juga akan kita bahas dalam video ini, termasuk BLT subsidi BBM yang rencana akan disalurkan di tahun 2025 ini. Nah, bagaimana info terupdate terkait bansos hari ini? Nah, maka dari itu jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial tentunya. Nah, perlu Anda ketahui bahwasanya para penerima bantuan PKH dan BPNT tahap 1 2025 ini juga mengacu dari penerima PKH dan BPNT di tahap sebelumnya ya, yakni di tahap akhir tahun 2024 kemarin. Tapi tidak semua yang KPM cair di tahap akhir 2024 itu akan cair di tahun 2025 ini. Bahkan ada beberapa KPM baru di setiap tahapnya yang biasanya ditetapkan ya untuk mendapatkan bantuan PKH atau BPNT. Nah, nama-nama KPM dari periode sebelumnya atau tahap sebelumnya untuk ditetapkan di tahap berikutnya, yakni tahap 1 2025 ini sudah ditentukan mana saja yang layak dan tidak. Nah, kira-kira siapa saja ya? Kemudian untuk informasi bansos yang lainnya seperti BLT subsidi BBM, beras dan yang lain sebagainya akan kita update juga ya pada video kali ini. Maka dari itu, sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, nggak terasa ya, kita sudah di tanggal 18 Januari 2025 ya. Ini besok hari Minggu tanggal 19, kemudian hari Seninnya tanggal 20 Januari. Nah, apakah ada harapan ya kira-kira? Apakah ada harapan bantuan PKH dan BPNT tahap 1 akan dicairkan di akhir bulan Januari ini? Nanti akan kita bahas ya terkait hal itu, apakah masih ada harapan atau tidak ya di akhir Januari ini dengan melihat ya tanda-tanda perkembangan updating terbaru di SIG-NG malam hari ini. Nah, sebelum kita membahas terkait hal itu ya, saya akan membahas terkait mengenai nama-nama penerima atau KPM PKH ya yang akan cair di tahap 1 ya tahun 2025 ini, KPM PKH maupun KPM BPNT. Nah, kita ketahui bahwasanya penerima bantuan PKH dan BPNT itu semuanya itu dari DTKS. Nah, tapi tidak semua yang masuk DTKS itu dapat PKH dan BPNT ya. Karena lebih banyak yang masuk DTKS ya. Karena penerima PKH dan BPNT itu juga ada kuota ya. Kuota penerima PKH itu hanya 10 juta keluarga. Jadi di DTKS itu diambil dari tingkat kemiskinan yang paling rendah, yakni desil 1. Nah, itu penerima PKH dan juga BPNT ya. Ada ya juga yang dapat PBI ya, mungkin ada juga yang dapat bansos yang lain dari Kementerian Sosial. Nah, jadi itu. Nah, kemudian nama-nama ya warga Indonesia yang sudah masuk DTKS
yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH atau peserta BPNT, bahkan peserta PBI atau BPJS yang gratis ya. Nah, ini di setiap tahapan atau setiap bulan bahkan ini selalu dilakukan verifikasi kelayakan atau pemutakhiran ya. Nah, kenapa kok harus dilakukan verifikasi kelayakan dan pemutakhiran? Agar bantuan dari pusat, dari negara, dari pemerintah ini bisa tepat sasaran. Karena setiap hari itu pasti dinamis ya terkait data. Artinya dinamis itu pasti ada pergerakan, pasti ada perubahan. Misalnya, ada seorang lansia penerima bantuan PKH atau BPNT yang sudah meninggal. Sedangkan di dalam kakaknya itu hanya dia seorang. Jadi lansia tunggal. Nah, berarti lansia tersebut sudah tidak bisa lagi dapat bantuan. Ya. Jadi itu harus dimutakhirkan, jadi harus tidak layakkan. Kemudian selain meninggal juga banyak ya alasan penerima bantuan atau KPM yang tidak layak lagi mendapatkan bansos. Ini sudah saya pernah jelaskan, sudah pernah saya buatkan video di video saya sebelumnya, dan mungkin Sobat YouTube semua bisa men-searching ya di Google itu alasan tidak layak bansos itu banyak ya. Ada beberapa alasan ya. Kalau nggak salah mungkin sekitar 15 atau lebih. Di antaranya karena sudah kaya. Karena keluarganya itu mungkin suami itu gajinya dalam satu keluarga itu di atas UMR atau UMK. Ada yang jadi perangkat desa. Ada keluarganya yang dalam satu kakak jadi ASN, pensiunan, TNI, polisi, atau pegawai BUMN. Nah itu ya. Kemudian ada yang lain-lain ya, yang lain juga karena mungkin sudah kaya tadi. Nah, itu yang harus tidak layakkan melalui SIK-NG dan itu harus melalui musyawarah desa. Jadi yang tidak layakkan itu adalah pemerintah desa atau kelurahan melalui aplikasi SIK-NG yang dioperasikan oleh operator SIK-NG yang ada di desa atau kelurahan ya. Jadi bukan pendamping yang menidaklayakkan ya. Mungkin pendamping hanya bisa merekomendasikan atau melaporkan terhadap KPM PKH dampingannya ya, yang mungkin sudah tidak layak lagi dapat bantuan, misal sudah kaya atau yang lain sebagainya yang tidak memenuhi syarat ya sebagai penerima bantuan. Nah, jadi itu. Nah, kemudian yang mengeksekusi ya pihak pemerintah desa atau kelurahan melalui operator SIK-NG tadi. Jadi itu ya. Nah, jadi nama-nama KPM, PKH, dan BPNT yang akan cair tahap 1 2025 ini sebenarnya sudah ditentukan siapa yang layak, siapa yang tidak sejak bulan Desember kemarin. Karena setiap tahapan ya. Jadi untuk tahap 1 ini, penidaklayakkan itu mengacu ke tahap sebelumnya. Jadi terakhir itu bulan Desember. Karena ini Januari sudah masuk tahap 1, nah jadi acuannya itu penidaklayakkan sejak bulan Desember kemarin sampai tanggal 25 atau 29 Desember ya. Nah, jadi ya di bulan ini, bulan Januari itu sebenarnya di pusat itu data penerima PKH BPNT itu sudah ketahuan ya, sudah jelas mana yang sudah ditidaklayakkan dan mana yang masih dilayakkan. Selain itu, penidaklayakkan terhadap KPM yang dikeluarkan dari penerima bansos itu biasanya ada penggantinya karena harus memenuhi kuota. Kan itu berkurang kalau yang tidak layak ya, berarti akan berkurang kuotanya. Nah, untuk memenuhi kuota itu biasanya diambil dari warga yang sudah masuk di TKS ya. Misal kuota PKH berkurang ya, misal berkurang 1 juta keluarga. Nah, itu diambil dari penerima BPNT murni yang sudah punya KKS bagi yang pencairannya lewat KKS. Jadi tinggal diisi saldo PKH saja. Tapi ya untuk memenuhi kuota harus memenuhi syarat. Kalau PKH kan ada syarat-syaratnya ya. Harus punya anak balita usia dini umur 0 sampai 6 tahun, anak sekolah, lansia minimal 60 tahun atau disabilitas dalam keluarganya. Nah, itu yang berpotensi akan dimasukkan kuota tambahan atau perluasan tadi. Nah, jadi itu ya. Jadi nama-namanya itu nanti akan dimunculkan di final closing di SIK-NG, tapi sampai saat ini masih belum muncul ya. Jadi tinggal menunggu saja ya.
Kemudian selain itu juga dari usulan-usulan baru juga bisa ya. Jadi usulan baru dari hasil Musdes yang diusulkan melalui DTKS ya. Jadi itu. Nah, untuk penerima PKH BPNT tahap 1 ini acuannya masih DTKS. Sedangkan nanti tahap 2 dan tahap 3 itu kalau informasi dari Kementerian Sosial ya, itu akan mengacu nanti bukan dari DTKS lagi, akan tetapi datanya itu nanti akan menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi bukan hanya dari DTKS. Jadi data DTKS itu akan dipadukan dengan data-data dari lembaga atau kementerian lain seperti hasil Reksosek sensus itu ya. Kemudian dari P3KE itu juga ya. Jadi mungkin banyak yang berubah nanti ya. Tapi kayaknya yang masih masuk kategori miskin itu insya Allah masih aman lah ya. Nah, kemudian untuk harapan apakah akan cair kira-kira di akhir Januari ini? Kayaknya sih nggak ada harapan cair ya di akhir bulan Januari ini ya. Karena sampai tanggal 18 ini belum ada tanda-tanda kemunculan periode Januari 2025 atau tahap satunya. Karena biasanya itu kan membutuhkan waktu sekitar mungkin minimal 2 minggu atau 14 hari ya. Berarti kalau saat ini belum muncul ya berarti nanti apabila mungkin muncul akhir Januari ya berarti kemungkinan itu adalah bulan Februari untuk jadwal pencairan PKH atau BPNT tahap 1 tahun 2025 ini. Nah, kemudian terkait bansos yang lainnya seperti BLT BBM, ini juga masih belum ada info terbarunya ya. Kemarin Menteri SDM sudah menerima data dari BPS terkait data calon penerima BLT subsidi BBM, akan tetapi akan diperbaiki lagi. Jadi belum fix datanya, tapi insya Allah katanya tahun 2025 ini ya. Nah, kemudian untuk beras juga masih belum ada penyaluran ya di berbagai daerah. Mungkin datanya juga masih ada perbaikan karena ada pengurangan jumlah penerima beras ya. Kemudian bansos yang lainnya seperti PIP tahap satunya itu nanti mungkin sekitar bulan April ya. Habis Lebaran mungkin ya. Karena Januari ini masih menuntaskan penyaluran yang di tahun 2024 bagi yang belum aktivasi. Oke, demikian info dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.